Oke, saya langsung mau ke Pak Beni. Pak Beni menanggapi dari pernyataan Pak Endro begitu ya, bahwa kondisi dari pelaku ada keterbatasan fisik, kakinya sedang sakit, jadi mungkin tidak akan melawan secara maksimal Rumah begitu. pasti diketahui, Rumah tempat pasti diketahui. praktek juga pasti Nah, diketahui. udah gitu tadi dikatakan juga oleh Pak Endro bahwa sebelumnya tidak ada surat penangkapan, tidak ada putusan pengadilan sangkaan kasus terorisme juga tidak ada. Tanggapan Pak Beni? Baik, sedikit saya menyampaikan bagaimana teknis di lapangannya, karena saya pensiunan polisi, jadi tahu bagaimana reserse ketika di lapangan akan menangkap orang. Jadi memang betul aparat sudah tahu di mana rumahnya, kan sudah di surveillance kegiatan sehari-hari dari yang bersangkutan. Namun kenapa ditangkap di titik itu? Seperti kita ketahui bahwa dinamika di lapangan ketika melakukan operasi untuk penangkapan, mengungkap jaringan, ketika satu orang ditangkap kemudian mengaku keterlibatan pihak lain, maka petugas harus secepatnya melakukan penangkapan kepada pihak lain sebelum dia kabur. Jadi apa yang terjadi di lapangan ketika ada komunikasi rencana dia bergeser ke tempat lain dan sebagainya, maka di titik itulah kemudian aparat memutuskan untuk menangkap. Jadi ini dinamika di lapangan ya. Jadi petugas di lapangan ketika surveillance itu menunggu momen yang tepat di mana sudah ada instruksi bahwa si A sudah ketangkap, si B sudah ketangkap, ini tolong si C segera, kalau tidak nanti kabur. Ini pernah terjadi di beberapa kasus ketika terlambat bergerak, mereka sudah bergeser ke tempat lain. Dan kita semua tahu mereka rata-rata terlatih untuk bagaimana menghindar dari aparat. Oleh sebab itu gerak cepat dari petugas di lapangan yang sudah mensurveillance masing-masing target ini menjadi penting. Inilah bedanya dengan kasus misalkan penipuan, penggelapan, kasus korupsi, itu kan rata-rata ya ada di rumah. Tapi ada juga yang korupsi kabur dan sampai sekarang belum ketangkep. Nah, jadi dalam kaitan ini berbeda ya jenis kasusnya, kemudian karakteristik dari jaringan teror. Ini yang banyak masyarakat tidak pahami, yang tidak tahu, sehingga aparat sekali lagi inginnya hidup. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tadi masalah penggunaan senjata api. Kalau kita lihat Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar HAM, itu di pasal 47 ayat 2 dikatakan senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk, ini nomor E, menahan, mencegah, dan atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. Jadi ketika yang bersangkutan itu mengendarai kendaraan dengan menggoyangkan mobil ke kanan ke kiri supaya aparat yang ada di bak belakang itu jatuh, ini sangat membahayakan jiwa masyarakat yang ada di sepanjang jalan. Oleh sebab itu digunakanlah kekuatan senjata. Dan kalau sasarannya saja kan bukan di kepala. Karena dari belakang yang bisa dilihat adalah bagian punggung. Dan ketika ditemukan itu belum meninggal, dalam perjalanan baru meninggal. Jadi dalam hal ini marilah kita melihat secara jernih, aparat tidak bermaksud untuk membuat mati, tetapi kondisi di lapanganlah yang kemudian aparat harus mengambil tindakan yang tegas dan terukur untuk mencegah korban yang ditimbulkan khususnya dari pihak masyarakat. Baik, Pak Endro Luis, setelah ini Pak, langkah apa mungkin yang akan ditempuh dari keluarga atau mungkin dari tim advokasi juga? Ya, kami dari tim advokasi ISAK sudah merilis bahwa kami akan menyurati Komnas HAM, kemudian Komisi 3 DPR RI, termasuk Bapak Kompolnas, agar mengusut, menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran HAM di sana. Apa yang disampaikan dari Kompolnas kita sepakat supaya
penangkapan itu dihindari tembak mati atau meninggal dunia supaya bisa disidangkan. Maka titik awal kita berbeda adalah ketika itu penangkapan di jalan malam hari. Kalau itu penangkapan di rumah atau sebelumnya itu di masjid, itu tidak akan semacam ini. Maka yang disampaikan oleh Bapak Kompolnas kita setuju. Tidak boleh ada kemudian ada kekerasan atau tembak mati. Kemudian kalau jelas-jelas ini di mobil, di jalan, itu pasti terkait dampak ke masyarakat termasuk dampak ke polisi bisa diprediksi. Makanya pemintaannya menurut saya lebih tepat kalau kemudian di sekitar rumah atau kemudian beliau ini kan di masjid sholat berjamaah dengan duduk pakai kursi, keterbatasan sekali dia di dalam fisiknya. Untuk itu kita berharap satu kepada Kapolri, kepada Kadinsus untuk mengubah pola-pola penangkapan dengan menghindari kekerasan. Toh banyak yang sukses dalam tanda kutip mengamankan para kasus terorisme yang tanpa kekerasan. Ya, ditangkap di rumah, kemudian ditangkap di tempat ibadah. Mungkin highlight saja, mungkin highlight saja Pak Hendro mengenai tudingan sindikat tadi Pak Hendro. Aktivitas almarhum ini dari yang Anda ketahui atau informasi dari keluarga, benar memang ada koordinasi dan upaya mengirim ke Suriah dan lain sebagainya. Ya, jadi yang dilakukan Hilal Ahmar ini kan kegiatan sosial, kegiatan ya dengan kesehatan masyarakat. Maka dia buka di rumah, kemudian di beberapa di masjid, di pondok, termasuk aksi sosial di daerah bencana alam, dan itu dilakukan oleh beliau. Nah kemudian apakah itu disalahkan ketika seseorang membantu secara kemanusiaan baik itu muslim maupun non muslim di daerah Solo Raya, kemudian di Indonesia atau di luar negeri. Dalam konteks ini adalah kesehatan. Nah seandainya ditemukan hal-hal yang terkait dengan terorisme, itu harus dibuktikan. Kemudian kalau dia sudah terbunuh, maka itu hilang apa yang disangkakan, didakwakan. Dan jadi buah bibir di masyarakat jadinya ya. Jadi polemik dan kemudian jadi trending topic. Ini kan merugikan semuanya. Baik Pak Hendro, terima kasih banyak. Pak Beni juga terima kasih banyak. Atas Sayang penjelasannya sekali ya. waktu kita terbatas. Salam sehat selalu.